Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan saya. Semoga tetap dalam suasana yang sehat dan semangat. Kali ini akan saya sampaikan beberapa keterangan tambahan dari bahan modul 6, terutama yang berkaitan dengan pendekatan perancangan. Secara umum, perancangan kota dapat dilakukan untuk kota baru dan kota yang sudah ada. Untuk kota baru bisa berupa 4 jenis. Kota baru dalam kota, kota satelit, kota mandiri, kemudian kota khusus. Demikian pula untuk kota yang sudah ada bisa menjadi 4, urban renewal, urban redevelopment, urban rehabilitation, dan urban upgrading. Nah, sekarang kita bahas tentang urban renewal. Salah satu contoh urban renewal adalah di Canary Wharf, London, di mana sifat dari urban renewal ini adalah komprehensif, berskala besar, dan diinisiasi dan dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini contohnya di London ini menjadi distrik bisnis baru di London dan bisa menampung pekerjaan sebanyak 100.000 orang dan dalam tempo 20 tahun akan diprediksikan penduduknya akan 2 kali lipat dan luasnya mencapai 1.400 hektar. Ini adalah kondisi sebelum gambar yang kemudian ini adalah kondisi sesudahnya. Nah, ada juga yang gagal. Ini contoh yang gagalnya adalah di Niagara Falls, di mana ada beberapa titik yang mengalami kegagalan dalam proses peremajaannya, mungkin karena tidak memperhatikan kebiasaan maupun budaya masyarakat setempat, sehingga tidak sesuai dengan harapannya, dan kemudian dikembalikan lagi ke posisi sebelumnya atau mengkonversikan beberapa kegiatan yang tidak sesuai, misalkan mall diubah menjadi kuliner, pusat kuliner, kemudian convention center diubah menjadi pusat komunitas dan seterusnya. Dan akhirnya dia bisa secara lebih kembali hidup seperti semula. Contoh yang kedua tentang urban development. Ini istilah di Amerika, kalau di UK atau Inggris adalah urban regeneration. Ini sifatnya sedikit berbeda, lebih berskala lokal, dan didorong oleh kekuatan pasar atau oleh inisiasinya oleh swasta. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi, renovasi, serta penggunaan kembali bangunan yang sudah ada dan penggunaannya secara adaptif, dan tidak melakukan terlalu banyak pembongkaran. Contohnya di sini adalah proses rehabilitasi di kawasan industri di Inggris. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan rehabilitasi perkotaan. Ini artinya di sini tidak ada perubahan signifikan, baik terhadap tata letak, fungsi aslinya, jadi masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja di sini yang dilakukan adalah melakukan restorasi tentang struktur perkotaannya. Kemudian contohnya adalah di rehabilitasi di kota Lisbon, di Portugal. Ini gambar kiri atas ini sebelum, yang kanan sesudah, dan yang bawah adalah maket perencanaannya. Nah, yang keempat adalah urban upgrading. Kalau Indonesia sering disebut sebagai perbaikan kawasan kumuh, atau slum upgrading, atau slum improvement. Nah, kita mungkin mengenal gerakan 100-0-100, yang artinya 100% dapat diakses oleh 100% bisa mengakses air minum dengan baik. 0% kawasan kumuh, sudah tidak ada lagi kawasan kumuh. Kemudian 100% terhadap sanitasi yang layak. Lebih lanjut Anda bisa membaca Kotaku di perkim.id. Nah, ini logonya Kotaku. Dan ini program-programnya salah satunya di Riau dan di Palembang. Nah, kita menginjak lebih jauh dari perancangan dan konsepnya, kita menginjak kepada metodenya. Dan di sini kalau kita rangkum dari beberapa artikel dari Hamid Serpani, Hudson, dan Gisek, ini tiga tokoh ini kalau kita kompilasikan menghasilkan 8 metode. Pertama adalah metode internalize,
kedua metode sinoptik, metode inkremental, fragmental, pluralistik, radikal, ya, transaktif, dan advokasi. Di mana 8 metode ini akan bisa Anda baca di modul, ya, di modul 6. Ya. Nah, kemudian kita menginjak kepada kegiatan belajar 2, yaitu tentang pola dan keindahan visual. Dari akar kata kita bisa membagi menjadi sistem visual, itu ada 3 aspek, optik, place, dan konten. Ya. Sedangkan keindahan atau estetika itu tersusun dari 6 aspek. Pertama kesatuan, proporsi, skala, ya, kemudian keseimbangan, irama, dan warna. Nah, itu masih belum cukup. Tadi 6 aspek ini harus dikombinasikan sehingga memenuhi kriteria yang oleh Gordon Cullen, ya. Itu disebutkan kriteria pertama adalah serial vision, kriteria kedua adalah kualitas dari pelingkupnya, dan ketiga adalah komposisi. Ini hampir mirip dengan pendapat Bacon yang mengatakan proporsi ruang dan massa bangunan harus baik. Ya. Kemudian objek dan susunan masanya menghasilkan rangkaian pengalaman. Atau kalau di Gordon Cullen diistilahkan sebagai serial vision. Ya. Nah, ini contoh serial vision saya ambil di salah satu koridor di Kota Malang yang cukup viral, yaitu Kayu Tangan Heritage, gitu ya, di mana terjadi perubahan kesan, perubahan image maupun citra, ya, dari tiap-tiap spot pengamatan. Ya. Nah, demikian saya kira pembahasan untuk modul ini. Tentu saja lebih lanjut bisa Anda baca di dalam buku materi maupun link-link yang saya berikan dalam bahan ajar tersebut. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan berbahagia. Terima kasih.